Raja betul. Apa keistimewaan dia? Dia adalah seorang kaisar yang memberikan bebas beragama, ya. Jadi dialah Konstantin. Ya baru bangun. Dapat sepeda, Bu. Yang bangun ini siapa? Yang Kolosium. Kaisar juga. Nero. Kan. Abad ke-berapa deh? Abad ke-1. Siapa namanya? Yang pertama bangun yang mempunyai cita-cita ingin membuat kolam renang. Vespasian. Ya, dilanjutkan oleh putranya yang namanya aduh, ada yang lulus. Kevin. Titus. Nah, iya tadi mau ngomong itu. Udah ini kasih ditanya nih pada minggu. Jangan kedekatan hari ketika ditanya. Udah nggak apa-apa. Silakan foto-foto. Ya. Taruh jam. Ya, kumpul lagi di sini jam. Iya. Kenapa Romo tahu apa? Ya, tempat dulu menyaksikan berbagai macam Perang ya? bukan perang, Gladiator. gladiator Oh, itu. gladiator ya? Ya, itu hiburan yang menyenangkan bagi kaisar. Karena saat itu Serem-seremnya itu ya, mati-mati. ya, yang mati-matian itu Oh. pertarungan pakai budak, pakai singa, Waduh. banteng, Pakai binatang ya? ya binatang. Dan ini Itu jalan, lawannya manusia? iya lawan manusia para budak itu. Waduh, Ya. serem ya. Lalu ini jalan batu yang disusun dulu ketika jalan belum ada, tidak ada aspal. Mana jalan batu? Ini. Oh, Ini batu ini. Ya. Ini jalan yang paling pertama. ini Romo. Tapi dia udah lama ikut ziarah. Jadi bisa kayak gaib ngejelasin. Ini jalan. Ketika Oh, tidak ada iya. aspal dan sebagainya ini. Batu. Ini batu. Ini mulai dari zaman Kaisar Konstantin. Konstantinus. Oh iya, Ini ini panjang ini kan? Panjang. seharusnya Sampai ke panjang ya. Sampai Iya. negara masa Iya. batas negara. Sampai ke Swiss. Turki. Iya. Sampai Seperti Turki. Oh gitu. malah panjang Iya. banget. Ini batu ini. Iya memang. Ini jalan Untuk utama apa dulu. dia? Iya karena supaya Dia kan tidak menjajah dulu. amblas dan sebagainya. Oke, Mereka oke, pakai oke. batu semua disusun. Kalau kita ada Dendels. Iya. Oh, Lalu Kolosium ini dibangun pada zaman Pius ke-9. Paus Pius yang ke-9. Ya. oh pos ke-9. Paus pun. Kalau ada paus begitu tetap aja raja apa? Kaisar. Kaisar. Iya, berkuasa. Iya, tetap. Terus kalau ada kejahatan-kejahatan gitu pausnya nggak ini. Iya kejahatan dalam arti kan mereka tetap Emang minta lagi berkat, bertanding ya. ya, Oh, oke oke. minta konsultasi. Karena waktu mulai dari Konstantin inilah Roma menjadi negara Kristen. Katolikan tuh dibangun jadi ya. Oh, setelah ini. Ya, Konstantinopel. Oh. Bahkan Santo Petrus sendiri kan sudah dipenggal. Dipenggal. Dia tidak dipenggal hanya Paulus. Karena Petrus Paulus, yang nyalipnya ke Oh, kepala Pak ke bawah. Santo Petrus yang disalib ke bawah. Iya, kepalanya ke bawah. Yang Paulus yang murid dipenggal. kesayangan Yesus itu. Murid kesayangan Yohanes. Oh, murid kesayangan Yohanes, tapi Iya. Petrus itu yang Petrus setia. itu yang setia dalam arti Yesus sendiri punya perhatian bahwa Petrus dalam diri Petrus itu dia sebagai seorang pemimpin yang hebat. Sudah kebaca Ya, ya. kebanyakan, ya. Sehingga dia mengatakan kan di atas batu karang ini. Jadi akan yang berdiri disayang gereja. tuh Yohanes. Iya. Petrus itu yang Kalau bahasa Itali, setia. Giovanni. Apa? Giovanni. Kalau Giovanni. kalau Bahasa- Giovanni yang apa? Bahasa Itali. Bahasa Italia. Yohanes itu. Oh, Giovanni. Giovanni. beda ya. Iya. Ungkapannya Giovanni itu Yohanes. Jadi setiap hari itu berdasarkan data, kalau lagi musim ramai, setiap hari itu uang dikumpulkan, nilainya tidak kurang dari sekitar 2.500 sampai 3.000 euro. Ya, di mana uang itu sebagian dipakai untuk perawatan dan sebagian dikirim ke gedung yang warnanya coklat yang ada gedung UNESCO. Untuk UNICEF adalah untuk memberi makan atau memberikan bantuan kepada negara-negara miskin ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, katakanlah kita bicara kecilnya aja, setiap hari dapat 1.000 euro. Kalau saya bicara 2.000 sampai 3.000 lah, 1.000 euro ya setiap hari. Setiap hari itu tempat tidak pernah kosong.
Berarti dalam sebulan kurang lebih ada sekitar 30.000 euro, ya. Nah, 30.000 euro untuk perawatan saya rasa hanya untuk cuci kolam dan sebagainya mungkin nggak menghabiskan begitu banyak, ya. Jadi itu kirim ke UNICEF, ya, dan juga UNESCO. UNESCO itu merupakan salah satu badan dunia, ya, untuk memprotek beberapa wilayah-wilayah. Ya, jadi Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sampai untuk restoran makan siang dulu, ya. Jadi saya ceritakan sedikit mengenai Vatikan ini. Vatikan adalah nama sebuah negara, ya. Jadi dia bukan kota, bukan daerah khusus ibu kota atau daerah istimewa, ya. Vatikan adalah sebuah negara kecil yang ada di Eropa, ya. Selain Vatikan di daerah Prancis Selatan juga ada satu negara kecil juga yang kita sebut dengan Monaco, ya. Nah, Vatikan ini merupakan salah satu negara kecil yang berada di dalam negara Italia, tepatnya di dalam kota Roma, ya. Jadi luas daripada Vatikan ini tidak besar, Bapak Ibu sekalian, hanya sebuah negara kecil yang luasnya diperkirakan hanya sekitar 44 hektar, ya. Dan kepala negaranya sudah tahu, sudah pasti adalah paus, ya. Jadi kalau setiap negara, kepala negara yang lainnya adalah pemerintah negara itu berbidang politik, keuangan dan sebagainya. Tetapi untuk Vatikan ini dia sebagai kepala negara untuk agama Katolik, ya. Jadi mengurusi semua kebutuhan-kebutuhan umat dan juga apa sebutnya, ya, berurusan dengan agama lah kita bicara, ya. Jadi Vatikan ini layaknya seperti sebuah negara pada umumnya, ya. Dia mempunyai sekretaris, mempunyai pembantu-pembantunya, mempunyai pengawal-pengawal pribadinya, mempunyai perangko sendiri, mempunyai kantor berita sendiri dan sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu tahu di Vatikan ini untuk pengawal pausnya adalah yang boleh katakan sangat spesial, ya. Jumlah penduduk yang ada di Vatikan itu diperkirakan tidak lebih dari 1.100 orang, ya. Tidak lebih dari 1.100 orang, hanya sebuah negara kecil, ya, karena memang dia bukan seperti negara-negara yang lain, ya, yang berpolitik dan sebagainya, ya. Jadi di sini yang agak sedikit unik adalah para pengawal pausnya, ya. Pengawal pausnya itu berasal dari negara mana, Bapak Ibu tahu nggak kira-kira? Swiss, ya. Maka disebut dengan Swiss Guard, ya. Jumlahnya saat ini diperkirakan antara 130 sampai 140 orang. Kenapa mereka tinggal di Vatikan, di daerah Italia, pengawalnya orang Swiss? Itu pertanyaan yang penting, betul nggak? Ya, jadi karena memang sejarahnya orang-orang Swiss ini disebut dengan Garda Swiss. Jadi Garda Swiss ini dia sudah cukup terkenal dari sejak abad ke-16, ya, yang tugasnya adalah mengawal paus. Dia sebagai tameng hidup dari paus, ya. Dia terkenal akan keberaniannya, loyalitasnya, dan lain sebagainya, ya. Jadi biasanya orang-orang Swiss ini atau Garda Swiss ini, kita tahu Swiss itu dia tidak mempunyai namanya angkatan bersenjata seperti TNI dan pasukan senjata lainnya gitu, ya, kayak negara-negara besar. Tapi memang dia adalah semacam organisasi, ya, yang khusus untuk melayani para pejabat-pejabat penting, ya, maka disebut dengan Garda Swiss, ya. Nah, untuk menjadi seorang Garda Swiss yang saya pernah baca itu nggak mudah, persyaratannya cukup berat sekali, ya. Yang pasti usianya antara mulai dari 27 sampai 35 tahun, ya. Yang pertama, yang kedua dia harus benar-benar beragama Katolik, ya. Ketiga mempunyai IQ yang cukup tinggi, ya. Yang keempat adalah dia harus rela meninggalkan keluarganya dan rela sebagai tameng, ya, untuk melindungi paus selama dia menjabat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam Vatikan kita akan melihat banyak sekali apa istilahnya benda-benda yang atau lukisan-lukisan yang luar biasa, ya, yang kita sebut dengan patung Pieta, ya. Jadi nanti sewaktu masuk
Mohon maaf, nanti di dalam Vatikan saya tidak bisa memberikan informasi seperti sekarang ini, ya. Jadi Bapak Ibu ingat, ya. Jadi nanti setelah kita melewati pintu suci, di sebelah kanan Bapak Ibu akan melihat satu patung Pieta, ya, di mana diwujudkan Bunda Maria yang sedang memangku tubuh dari putranya Yesus Kristus, ya, setelah diturunkan dari salib. Di situ dipahat oleh seorang pemahat yang sangat terkenal pada abad ke-16, ya. Siapa dia yang memahat? Michelangelo, ya. Michelangelo di pada abad ke-15, ya. Selain patung Pieta, kita bisa melihat juga kubah, ya, yang dilukis oleh Michelangelo juga, ya. Jadi memang ini Michelangelo luar biasa. Nanti saya ceritakan lebih lanjut, Bapak Ibu. Enggak, mama ambil atas dong. Kan nyebrang jembatan, udah nyebrang jembatan tuh udah lewat, udah lewat. How many people? 19 plus 1. Okay, please follow John. Dalam nggak bingung istilahnya gitu, ya. Saya ceritakan di lapangan ini. Ya, selamat datang di Vatikan, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang disebut dengan lingkungan Vatikan, ya. Jadi dia di sebelah sana ada mulai tembok kota sekelilingnya yang luasnya tadi saya bilang kurang lebih 44, ya. Jadi bangunan utama ini yang disebut dengan Gereja Vatikan atau San Pietro bahasa Italia, ya, atau bahasa Inggrisnya San Basilica. Basilica adalah gereja besar, ya, lebih besar daripada katedral, ya. Nah, ini sudah ada, ya, daerah Bukit Palakil. Cuma dia papas, dia buat gereja kecil dari abad keempat, berkembang terus, ya, ratusan tahun, ya, berabad-abad, dan benar-benar baru selesai diperkirakan pada abad ke-16 baru mulai rampung, ya. Nah, itu saya bilang di sebelah sana itu adalah tempat tinggalnya Paus, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu khas yang di sini adalah mengenai pemilihan Paus. Saya rasa saya sudah tidak perlu menerangkan bagaimana cara pemilihan Paus. Paus memilih bukan semua kardinal-kardinalnya beberapa hari setelah wafatnya atau proses pemakaman dari Paus itu sendiri, ya. Terjadilah perundingan di dalam sebelah sana. Ada satu gedung, ada satu ruangan yang luar biasa cantiknya yang disebut dengan ruangan Sistine Chapel, ya.
Semua kubah yang dibangun di sini ini adalah hasil karya dari masyarakat. Ya. Saya nggak berani cerita panjang-panjang. Ini terlalu panjang. Saya sakit ada sempat tugas nanti saya diusir. Yang penting Bapak Ibu lihat dulu. Ini hasil karya Michelangelo. Ya. 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 Tapi untuk dia punya pilar yang hitam ini adalah anak didik Michelangelo. Karena Michelangelo dia adalah seorang pelukis, pemahat, pematung. Dia semua seniman dia bisa. Ini adalah yang dibangun oleh si Bernini. Dia punya pilarnya. Ya. Selebihnya saya nanti kita cerita di bis karena di ya 4 pilar. Tambahin ngomong. Satu pilar ini itu Santa Helena sebelah ini karena dia yang membawa segala sesuatu maka Yang dia mana? diberi tempat Ini yang pertama. yang pertama. Oh, dia. Ini agak Helena. Santa Helena, Ratu Helena atau Santa Helena ini karena dia berjasa membawa segala macam religi dari Yerusalem ke sini seperti yang sudah pernah kita lihat di Santa Croce kemarin ya. Lalu yang sebelah sana itu Santo Longinus ya yang menikam lambung Yesus. Yang mana? Oh, yang Ini sana. yang sebelah kanan. Yang patungnya. Ya. Pilarnya. Yang ini. Pilarnya. Ya, Pilar. perwira Romawi itu yang menikam lambung Yesus ya. Maka dia juga di tempat sini karena dia berjasa menembus luka itu lalu Yesus mengatakan kerahiman ilahi. Gambar itu. Ya, tiangnya. Tiangnya. Ya. Oh, tiang. Ya. Lalu tiang yang satu itulah Santo Petrus karena dia yang menjadi paus pertama yang punya basilika ini gitu, ya. Lalu yang keempat ini Yohanes. Murid kekasih Yesus. Iya. Ya. Tersayang. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lagi buka. Avanti, prego, avanti.
sekecil ini. Iya. Mungkin udah gede banget. Masih ya kak. Tarlu. Belum. Kagak fokus. Kelihatannya terang. Sabar. Oh iya, banyak koin. Segi 8 ya? Segi 8 ya? Banyak koin ya? Jadi konon katanya ini adalah Masa sih koin sih itu? Coba liatin. Nonton. Ada yang Emang ada koinnya? ada itu ada banyak koin tuh, koin-koin jatuh. Ada yang jatuh. Kalah. Tadi kakak yang jauh. Bukan, satu tuh tadi kalau sih ini berapa? Selesai atau berapa? 2019 cuman sampai di sana. Cuman sampai di situ. 2025 sekarang di sini. Posisinya di terasnya Basilika Vatikan. Basilika di atas tempatnya Paus. Paus kalau ada ya di sini untuk menyambut umat Katolik seluruh dunia di atas ini.